Batam TV, inspirasi Kepri. The future of surgery is here at Johor Specialist Hospital. Harnessing the power of cutting-edge robotic technology, we redefine precision, efficiency, and patient safety like never before. High-definition 3D visualization and robotic-assisted precision, our advanced system enables surgeons to perform delicate procedures with unparalleled accuracy. Smaller incisions, less trauma, and faster recovery so you can return to life sooner. Revolutionizing gynecology, urology, and general surgery, this breakthrough technology enhances dexterity and control, minimizing risk while maximizing outcomes. At Johor Specialist Hospital, we bring the latest in medical innovation to you because your health deserves nothing less than excellence. Because we care for life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selamat malam, saya Silvani Stafrudin hadir dalam dialog khusus kita pada hari ini bersama KPJ Johor Specialist Hospital yang hari ini mengangkat tema yang sangat penting khususnya bagi kesehatan reproduksi perempuan dan dengan tema pembedahan robotik dalam dunia modern. Hadir pada hari ini di studio kita Dr. Sarifah Syahira Syed Hashim. Betul ya dok ya? Iya betul. Sebagai spesialis ginekologi serta pengobatan reproduksi dari KPJ Johor Specialist Hospital. Dan kita tahu bahwa KPJ Specialist Hospital ini sebagai bentuk komitmen dalam memberikan edukasi dan literasi kesehatan yang akurat kepada masyarakat bersama Batam TV. Nah hari ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi wanita, tentang yang sering dihadapi oleh kaum wanita serta solusi medis terkini yang bisa menjadi harapan bagi banyak pasangan. Nah karena menjaga kesehatan reproduksi merawat harapan masa depan. Dan kali ini kita langsung saja sapa Dr. Syarifah. Apa kabar dok? Kabar baik, terima kasih Mbak Bani. Sehat ya? Sehat. Terima kasih sudah hadir di studio Batam TV hari ini. Welcome to Batam ya. Thank you, I love it here. I love the food. Berbicara tentang tema kita mengenai pembedahan robotik dalam dunia modern, ini mungkin menjadi salah satu pertama di Batam TV kita menggaungkan teknologi yang luar biasa dan ini sudah dilakukan oleh KPJ dari KPJ Johor Specialist Hospital. Yes. Nah, sebelum kita masuk kepada poin tentang reproduksi wanita, mungkin saya dan pemirsa di rumah itu semua ingin mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sebenarnya pembedahan robotik dan bagaimana penerapannya dalam dunia ginekologi saat ini. Dan mungkin dokter bisa sampaikan, nanti kita juga akan tampilkan pemirsa seperti apa sih alat ini sehingga alat ini ampuh dan sangat memudahkan bagi pasien yang mengalami gangguan
sesuai dengan kebutuhan dari teknologi ini ya dok ya? Ya. Oke, dokter boleh silakan sampaikan kepada pemirsa Batam TV sebenarnya pembedahan robotik itu bagaimana sih sebenarnya gitu? Ya. Boleh silakan dok. Jadi saya rasa kalau bisa Mbak Vani, saya bercerita sikit siapa yang memerlukan Boleh, operasi. boleh. Jadi seperti contoh para ibu-ibu mungkin memerlukan operasi untuk penyakit kista, Okey. untuk penyakit miom ataupun endometriosis. Saya tahu di Indonesia juga ramai pesakit endometriosis dan juga kebanyakan pesakit yang ada masalah ini semua memerlukan operasi. Okey. Okey, jadi dulu operasinya kebanyakannya operasi yang dibuka ya, macam Caesar. Okey. Itu konvensional. Okey. Konvensional. Selepas itu bila kita sudah beberapa tahun, kita sekarang ini buat operasi laparoskopi. Okey, Laparoskopi laparoskopi. itu ialah bila ada lubang, kita guna lubang-lubang kecil aja di Okey. perut. Jadi penyembuhan tu cepat. Kurang sakit, mudah sihat, kurang lengkit, banyak Okey. bagusnya. Tetapi sudah advance lagi, kita bisa sekarang offer robotic surgery. Robotic surgery tu kelebihannya ialah kalau dulu conventional surgery lukanya besar, sekarang lukanya kecil-kecil aja, kurang dari 1 senti. Wow, Dan Masya Allah. juga cuma perlu 4 luka-luka yang kurang dari 1 senti. Jadi seperti kalau kita fikirkan secara logiknya, jadi mudah sembuh lah. Mudah sembuh dan masalah semasa operasi juga kurang infeksi, kurang pendarahan. Itulah bagusnya robotic surgery. Jadi itu adalah salah satu keunggulan utamanya Ya. dari pembedahan robotik dengan metode yang konvensional, kemudian juga ada yang laparoskopi. Tapi memang saat ini yang lebih disarankan kepada si pasien yang mengalami gangguan kasus-kasus tertentu menggunakan pembedahan robotik ini adalah salah satu solusi yang tepat gitu ya dokter ya. Ya, betul. Nah betul. itu biasanya tadi dokter mengatakan ada miom, kemudian Ya, ada kista. ada endometriosis. Ya. Berarti alat-alat ini tidak bisa digunakan apa dengan kasus penyakit apa ini dokter? Okey, bukan semua cocok. Ya. Sama juga seperti laparoskopi atau laser surgery, bukan Okey. semuanya cocok. Kalau penyakit itu udah terlampau parah, Okey. udah penuh perut pasal penyakitnya, itu enggak lagi cocok. Pasal kita masih memerlukan kawasan di dalam untuk pergerakan tangan robot itu. Okey. Atau juga penyakit kanker, bukan semua, ada kanker yang cocok tapi sangat sedikit. Okey. Kebanyakan kanker masih lagi perlukan conventional surgery. Oke, baik. Mungkin kita nanti akan melihatkan kepada pemirsa di rumah ya dok ya. Ya. Seperti apa sih gambar atau alat robotik ini saat dokter memberikan menangani seorang pasien ya. Ya. Nanti kita akan munculkan pemirsa, tapi kita masih ngobrol dulu nih dok. Ya. Sambil menunggu dari pihak tim studio akan Mbak Vani menampilkan. tadi gambar video yang kita lihat Oh, yang pertama itu juga ada? Itu live. Oh. Itu memang pesakit pertama kami. Wah. Video specialist, kasus pertama. Itu kalau boleh tahu kasusnya apa dok? Kasusnya kasus buang rahim. Buang rahim. Orangnya memang cepatlah sihat. Kemudian nanti kita ada testimoni daripada pesakit itu. Oke, baik. Nanti kita akan tampilkan juga ya dok ya. Nanti kita Oke, baik. Nah dok, saya juga ingin nanya, sebenarnya untuk menggunakan alat ini memang salah satu solusi yang tepat bagi mereka yang mengalami gangguan reproduksi wanita, terutama kayak miom, kista atau pengangkatan rahim. Iya, betul. Seperti dokter katakan tadi. Nah, persiapan seorang pasien saat dia tahu bahwa ternyata oke, kamu akan dilakukan operasi ini dengan menggunakan alat ini, apa persiapan yang harus dilakukan seorang pasien agar dia siap saat dilakukan itu? Itu kan ada rasa ketakutan ya pertama, padahal sebenarnya alat ini memudahkan bagi pasien tidak merasakan sakit setelah dilakukan operasi. Itu yang luar biasanya ya kan dok ya. Betul. Mungkin dokter bisa sampaikan kepada pemirsa apa yang harus dia lakukan seorang pasien jika seandainya dia dalam keadaan sudah siap harus dioperasi ini gitu. Ya. Apa yang harus dilakukan dok? Saya punya pendapat operasi ini atau operasi konvensional, apa operasi sekalipun, dia punya preparation Okey. sama aja. Yang pertama ialah kena minda, kena rasa okey, saya takut nak pergi operasi, tetapi kalau enggak operasi enggak sihat. Jadi tukar fikiran, macam operasi ni bukan seksa, bukan sesuatu yang tidak baik, tetapi sesuatu yang baik untuk lebih sihat kemudian. Itu satu. Yang kedua adalah kekuatan fizikal. Kekuatan fizikal maksud saya, kadang-kadang pesakit saya bila sudah diberitahu ada sesuatu penyakit, langsung pantang. Enggak betul, tak makan boleh makan daging, ini, tak enggak boleh makan makan ikan, itu. semua langsungnya makan dikit-dikit Dikit aja. aja. Jadi badannya udah kurang kuat, enggak ada vitamin, Betul. enggak ada mineral. Betul. Jadi nasihat saya bila
udah tahu perlu operasi, makan biar sihat. Jangan pantang-pantang. Jadi badan kita pun bila nak pulih memerlukan banyak tenaga, memerlukan banyak vitamin. Jadi biar badan pun mudah sihat lah. Lagi satu ialah di Malaysia, di Indonesia sama aja. Kita suka guna jamu-jamu. Oh, itu suplemen. Okey. Itu. Berarti untuk pertama kita mau operasi, jadi jangan mengkonsumsi itu dulu gitu. Jangan konsumsi. Okey, itu terutama yang saya tahu pesakit Indonesia saya, mereka konsumsi banyak jahe sama jahe. kunyit. Itu kan bagus kan, jahe, kunyit, apa tu tadi, serai. Jadi badan panas kan. Tetapi masalahnya ialah dia menyebabkan masalah dengan pendarahan. Jadi sebelum operasi kalau boleh berhenti dulu sekurang-kurangnya 2 minggu. Jangan konsumsi benda-benda begitulah. Makan je secara sihat. Itu jadi minda, fizikal, dan kemudiannya kena prepare kewangan lah. Ya, itu salah satu poin yang utama karena sudah tahu dengan akan ada dilakukan operasi ini, otomatis si pasien juga sudah tahu berapa angka yang harus disiapkan gitu ya, Dok. Betul. Nah, bicara soal angka dan harga, dan ini mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu harus dipersiapkan berapa harganya, dan mungkin ini adalah salah satu ada harga ada kualitas begitu kalau kita bilang ya. Tapi kalau menurut dokter sendiri untuk berapa harga saat kita dikenakan operasi ini bagaimana, Dok? Okey, Mbak Bani, pertama sekali harga pasal kasusnya berbeza, harganya akan berbeza. Banyak bedanya. Betul. Yang kedua, saya cuma seorang doktor. Jadi harga tu saya enggak mahal. Jadi kalau berminat, sila jumpa dengan kami punya representatif di Pak Andra. Kami ada, benar. Di Gedung Gerahapena ya. Gedung Gerahapena lantai 1. Batam. Itu adalah salah satu KPJ yang di Batam. Ada fasilitas yang sangat teratur lah. Jadi bisa jumpa sama Pak Andra dan timnya untuk tanya lebih lanjut. Saya mungkin informasi medikal saya bisa beri. Makasih loh dokter dikasih tahu. Jadi pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lengkap tentang pengobatan KPJ, itu bisa langsung datang ke Gedung Gerahapena lantai 1, langsung bertemu dengan Pak Andra. Di situ Anda akan dijelaskan sejelas-jelasnya ke dokter siapa, kemudian fasilitasnya dari pemberangkatan, kapal dan penginapan, Anda bisa tanya semuanya. Dan harga pun Anda juga harus tahu dapat langsung dari perwakilan KPJ yang ada di Batam. Jadi jangan khawatir ya pemirsa ya, karena hanya satu-satunya saat ini di Batam TV kita memberikan informasi yang tepat soal teknologi terbaru soal kesehatan dan soal teknologi. Itu dia. Dan kami masih menunggu, nanti akan mengajak Anda juga akan melihat seperti apa sih bentuk atau alat ini gitu ya. Tapi kita habis jeda pariwara kali ya, Dok ya. Kita habis break iklan terlebih dahulu. Jumpa lagi ya. Kita jumpa lagi nanti dan pemirsa tetap bersama kami ya. Karena usai jeda pariwara kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita kasih penampakan.
kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 0812 7750 800. Kak Tiwi, katanya di Malaysia banyak tempat wisata yang asik dan bisa sambil berobat. Iya, mau liburan sambil jaga kesehatan. Coba deh wisata medis ke Malaysia. Kamu bisa jalan-jalan ke tempat hits seperti KLCC, Langkawi, Penang, Street Art, dan Genting Highland. Dan di waktu yang sama, bisa medical check-up di rumah sakit KPJ yang modern dan bertaraf internasional. Cocok banget buat kamu yang sibuk tapi tetap jaga kesehatan. Prosesnya cepat, gak ribet, dan bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Hubungi aja perwakilan KPJ di Batam. Kita bantu dokter, estimasi biaya, sampai info hotel dan penjemputan. Layanannya gratis. Yuk liburan bareng KPJ Malaysia. Pemirsa, pembedahan robotik dalam dunia modern inilah tema kita pada hari ini dalam dialog kesehatan bersama KPJ Johor Specialist Hospital, dan kami akan menayangkan kepada Anda alat robotik yang akan dijelaskan oleh dokter nanti, sembari dari pihak studio akan menampilkannya kepada Anda. Baik, apakah bisa kita tayangkan hari ini? Oke. Silakan dokter. Ini boleh dokter. Ada tiga parts robotic surgery. Satu parts yang banyak tangan-tangannya tu itu digunakan untuk pesakit. Kemudian ada satu parts yang doktor duduk, itu namanya konsol. Dia macam video game. Jadi pergerakan saya nanti tangan-tangan tu bergerak di dalam perut itu pesakit. alatnya dok ya? Itu alatnya. Kemudian dia punya yang tangan yang kita nampak di situlah. Tapi dikontrolnya masih pakar bedah yang kontrol lah. Dia punya brain structure ataupun dia punya unit adalah yang sistem itu. Itu kontrolnya di situ. Jadi itu tiga parts yang form robotic system, robotic surgery kami. Jadi ini pergerakan tangannya akan bergerak di dalam perut pesakit. Pergerakannya bukan besar-besar, dikit-dikit aja. Jadi pasal tu bila pesakit mudah sihat. Yang ni yang tangan saya tengah menukarkan ni, tangan ni pergerakannya bila tangan itu bergerak, mesin itu pun nampak tak ada pergerakan sedikit. Jadi itulah robotic surgery. Ya, nama sistem kami ni adalah Da Vinci. Da Vinci ni adalah pertama yang mengeluarkan robotic system di dunia. Jadi dia sudah 30 tahun lebih. Jadi pasal dia sudah mature sistem ini, dia punya sistem sangat baguslah, sangat stable. Baik. Ini alat yang digunakan ini sendiri apakah kita lihat dulu nih. Ini tim-timnya. Ini tim pertama kami. Kasus pertama, tim pertama. Masya Allah. Jadi biar tahu juga kan nanti kalau ada pasien dari Batam ataupun Indonesia yang ingin ke KPJ bisa tahu nih tim-timnya yang dari dokter. Timnya special team. Kita perlu training dia berbeza dengan training. Nggak boleh bertukaran tim. Emang kalau operasi satu tim itu aja. Tapi kita sudah, pasal kita udah operasi dari Maret kan, dari March, kita udah train lebih ramai lah tim kami. Tapi dia special nurses. Keren. Baik dok, sebenarnya apakah pembedahan robotik ini sudah menjadi standar dari rumah sakit modern di Malaysia atau di Asia Tenggara ini, atau menurut dokter seperti apa ini? Kalau standard mungkin belum lagi Mbak Bani. Mungkin baru macam kami di KPJ Johor adalah hospital pertama di kawasan selatan Malaysia yang melakukan pembedahan robotics. Jadi dia masih belum standard.
Tetapi saya punya pendapat ialah kemudian tahun-tahun yang berikutnya kemungkinan besar ini akan menjadi standard. Kerana dia punya perbezaan tu memang jauh lebih beza. Kita bisa membuat operasi yang jauh lebih susah daripada sebelumnya. Dan juga kita bisa macam enggak destructive surgery. Destructive surgery tu maksud saya dulu kaum wanita kalau ada masalah udah angkat aja buang. Betul kan? Ya. Tapi sekarang kita kurangkan pembedahan di mana kita langsung destructive, buang aja semua. Destruction kurangkan. Kita masih simpan part-part yang kita boleh simpan. Kita buang yang penyakitnya aja. So itu setengah operasi jadi susah, tapi dengan robotics possible. Jadi saya rasa in the future itu akan jadi standard. Tapi sekarang masih belum. Sekarang masih di Southern Malaysia, masih kami di KPJ Johor. Jadi silalah datang jumpa kami. Dengan dokter langsung ya, menanganinya. Oke dok, kalau boleh tahu saat melakukan operasi yang dokter sampaikan tadi, butuh berapa lama sih si pasien di dalam ruangan itu sehingga anggap sekarang kasusnya adalah kista. Nah ini salah satu reproduksi perempuan yang mungkin dikhawatirkan karena untuk bisa mendapatkan baby gitu kan. Jadi atau mungkin dia sudah punya baby ternyata baru diketahui ada kista. Nah itu berapa lama sih sebenarnya butuh dalam ruangan itu hasil pembedahan menggunakan robotik ini sehingga si pasien nanti selesai langsung bisa pulang gitu. Okey, kebiasaannya yang kasus sudah ada ini. Yang menginap di hospital ya. Menginap biasanya 1 malam 2 malam aja langsung udah bisa pulang. Malahan operasi buang miom pun yang saya ada bercerita yang baru-baru ini, miomnya banyak sekali, ada 24 miom. Duduknya pun cuma 2 malam sahaja. Langsung bisa pulang. Jadi enggak perlu tinggal lama di bilik sakit, di rumah sakit. Bisa pulang dan langsung bekerja lah. Nah, kalau seandainya sudah dilakukan operasi ini, kemudian mereka untuk kontrol balik ke rumah sakit ini itu perlu kontrol lagi kah atau sudah sama sekali tidak datang? Biasanya kita mahu tahulah pesakit kita sihat kan. Jadi 2 minggu selepas itu atau seminggu selepas itu bergantung kepada keberatan pembedahan itu. Saya minta kontrol semula. Itu butuh kontrol 2 atau 3 kali kontrol? Lepas tu sudahlah. Mungkin 1 kali sahaja. Kadang-kadang pun cukup kalau kistanya seperti contoh operasi kista atau buang rahim yang uncomplicated, yang mudah aja. Biasanya jumpa sekali aja, lepas tu enggak ada lagi kontrol. Dok, apakah ada kemungkinan miom atau kista ini bisa tumbuh kembali setelah dilakukan operasi ini? Apakah pernah menemukan kasus ini? Ya, betul. Kebanyakannya kista ataupun miom dia bisa jadi semula. Kista terutama sekali kista endometriosis. Saya selalu sebut endometriosis kerana endometriosis ni kasusnya semakin tinggi di Malaysia. Saya rasa di Indonesia pun sama. Kerana kita makin ramailah jumpa pesakit yang ada endometriosis. Endometriosis ni adalah penyakit di mana sel-sel darah keluar daripada rahim dan lengkit di tempat-tempat lain. Jadi selagi ada mens, maknanya selagi belum menopause, bisa penyakit itu bila udah dibuang bisa datang kembali. Itu apa yang mengakibatkan bahwa kista atau miom itu bisa balik lagi tuh? Apakah dengan gaya hidup atau mungkin makanan-makanan yang mungkin dikonsumsi atau memang sebenarnya dari ini apakah turunan gitu loh dok? Misalnya orang tuanya pernah kena miom, kemudian itu anaknya juga, atau itu ada faktor itu juga nggak sih dok? Ya, betul. Jadi kebanyakan penyakit miom, penyakit kista adalah genetik sendiri. Jadi perubahan makanan mungkin ada efek tapi sedikit, tetapi enggak banyaklah. Dia tidak efek sangat kemungkinan untuk datang semula kista atau miom itu. Jadi kalau kontrol diet macam mana pun, terutama sekali kista, kalau enggak masih belum menopause, masih bisa datang lagi kistanya. Oh begitu. Dok, boleh dong kasih tahu kepada kita sebagai perempuan sangat penting ya mengetahui tentang reproduksi wanita yang mungkin kita tahu ini salah satu yang harus kita ketahui. Apa yang harus kita lakukan sebagai perempuan yang mungkin yang belum menikah dan atau mungkin perempuan yang sudah menikah, ibu-ibu dengan usia yang katakanlah yang ibu muda, kemudian lansia atau warga emas misalnya, apakah masih perlu untuk berkonsultasi tentang reproduksi wanita, terutama untuk yang masih muda dan yang sudah berkeluarga? Mbak, yang saya selalu sedar orang ada
faham sedikit adalah kalau udah bernikah baru buat pemeriksaan USG, gitu. lihat rahim, lahir indan telur. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya Dari kasus kita? ya dari udah awal 20-an udah perlu mula pemeriksaan lah. Seperti contoh pemeriksaan yang paling mudah, kita jumpa doktor, kita bercerita mens kita macam mana, kemudian USG untuk cari apa-apa penyakit, kemudian periksa air kencing. Kemudian bila yang udah bernikah, kita ada tambahan sedikit iaitu pemeriksaan pap smear. Ibu pernah dengar ya pap smear, betul. Pap smear tu tak silap saya di Indonesia pemerintah nasihatkan untuk buat setiap 2 tahun. Di Malaysia pun sama sahaja. Jadi itu perlu dilakukan regularly. So in Malaysia like every 2 years lah. Kalau every year pun every 2 years pun at a minimum. Jadi pap smear ini dilakukan bagi mereka yang sudah berkeluarga ya dok ya? Ya, yang udah menikah. Menikah. Jadi berarti itu baiknya dalam setahun itu berapa kali atau ada sudah 3 kali melakukan pap smear berikutnya nggak usah lagi atau bagaimana? Pap smear itu sebaiknya dilakukan setiap 2 tahun. 2 tahun. Dan langsung sampai umur, kalau ada kemampuan selagi sihat buat aja. Tapi kalau rasa macam okeylah mau stop kan, 65 adalah kita punya guidance. Jadi sampai 65 walaupun mens sudah berhenti. Kerana pap smear tu tujuan dia adalah untuk pick up cervical cancer. Mendeteksi lebih awal ya. Deteksi lebih awal. Kanker kalau kita terkena lebih cepat ditangani ya. Ya, malahan sebelum jadi kanker, pap smear tu bisa detect sel-sel yang mungkin jika kita jumpa kita bisa ubati, enggak lagi jadi kanker. Dok, boleh tahu nggak, saya jadi penasaran kalau orang yang kasus kayak miom atau kista ini usia berapa sih, atau mungkin yang udah usia 60 ke atas juga bisa kena itu, atau memang ada batas usia gitu dok? Ya, kebiasaannya jenis kista dan kanker, miom, miom yang kita enggak risau pasal kanker ialah sebelum menopause. Sebelum menopause. Jadi kalau selepas menopause ada kista, ada miom, itu kita risau sikit. Itu pasal sepatutnya enggak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi kalau ada selepas itu kita udah fikir yang lain lah. Kita perlu pemeriksaan yang lain. Baik, jadi bagi Anda pemirsa di rumah Batam Televisi, saat ini Anda sudah mendapatkan informasi tentang bagaimana sebenarnya reproduksi wanita, dan jika memang ada merasa gangguan kesehatan seperti miom, kista, itu mungkin bisa langsung langsung bertemu dengan dokter untuk mengetahui sebenarnya seberapa besar kista itu. Nah, untuk menggunakan alat robotik ini, itu bisa mendeteksi berapa sentimeter kista itu, dokter? Sebenarnya kita baru boleh dilakukan operasi dengan menggunakan alat ini gitu. Dia tidak ada limit size sama ada miom atau kista atau rahim. Untuk melakukan alat ini, apa-apa sahaja saiz bisa, tetapi kista seperti contoh biasanya kalau kista air yang kecil, kita mungkin enggak operasi dulu. Kita lihat dulu atau kita cuba guna ubat. Tapi kista walaupun kecil, tetapi ada daging di dalam atau ada masalah lain seperti masalah mens, itu walaupun kecil, kita akan nasihatkan untuk operasi. Baik. Dan mungkin nanti ini saya akan pertanyaan berikutnya itu adalah informasi tentang ada beberapa rekan saya, teman mengalami gangguan menstruasi yang berlebihan. Nah, itu takut dikhawatirkan. Nah, ini nanti jadi pertanyaan saya berikutnya nih, Dok. Ada titipan pertanyaan. Kita kembali lagi, kita break dulu ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam dialog khusus hari ini. Usai jeda pariwara, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Kak Tiwi, katanya di Malaysia banyak tempat wisata yang asik dan bisa sambil berobat. Iya, mau liburan sambil jaga kesehatan. Coba deh wisata medis ke Malaysia. Kamu bisa jalan-jalan ke tempat hits seperti KLCC, Langkawi, Penang, Street Art, dan Genting Highland. Dan di waktu yang sama, bisa medical check up di rumah sakit KPJ yang modern dan bertaraf internasional. Cocok banget buat kamu yang sibuk tapi tetap jaga kesehatan. Prosesnya cepat, gak ribet, dan bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Hubungi aja perwakilan KPJ di Batam. Kita bantu dokter, estimasi biaya, sampai info hotel dan penjemputan. Layanannya gratis. Yuk liburan bareng KPJ Malaysia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog kesehatan bersama KPJ Johor Specialist Hospital. Dan kita hari ini ingin memberikan sebuah pertanyaan, dan ini memang ada beberapa teman yang sudah menginformasikan ke saya terkait dengan menstruasinya yang berlebihan sehingga tidak ideal. Kalau biasanya kalau menstruasi berapa hari, Dok? 7. Biasanya 7. Mungkin setengah orang mungkin lebih sedikit. Tapi enggak patut lebih dari 2 minggu. Oke. Terus itu biasanya kalau berlebihan itu indikasinya apa, Dok? Jadi kalau berlebihan ikut umur juga. Jadi kalau berlebihan biasanya kita perlu pastikan enggak ada ketumbuhan di cervix. Dan juga kita perlu pastikan di dalam rahim enggak ada penebalan. Jadi kita perlu buat transvaginal ultrasound. Kebanyakan orang sebenarnya enggak ada yang serius sih. Kebanyakannya hormon aja. Tetapi kita juga selalu jumpa cervix abnormal, ada polip di dalam rahim dan juga penyakit prakanker. Nama dia endometrial hyperplasia. Jadi enggak boleh diambil ringan. Terutama sekali orang yang udah 40-an ke atas. Oke, jadi harus segera datang ke... Jadi kalau macam observe dulu, kalau udah 2-3 bulan masih berterusan, masih banyak, masih lama, itu jangan dibiarlah. Tengok saja, tak apa. Kalau kita periksa enggak ada penyakit, okey, kontrol aja dengan ubat. Tapi jangan risau. Baik, bagi mereka yang terindikasi kayak kasus kista atau miom, itu bisa nggak misalnya itu udah dideteksinya itu dari lebih awal sehingga tidak dilakukan operasi, hanya bisa mengkonsumsi obat, itu apakah bisa, Dok? Ada penyakit, kalau miom nggak ada. Oh, dia harus dioperasi. Tapi tak semestinya harus dioperasi. Kadang-kadang kalau miomnya tu kecil, kemudian kita tak ada masalah sangat, kita observe aja, kita kontrol aja. Kita check balik 6 bulan. Kemudian kalau masih sama, kita check balik setahun. Kalau sama aja, biar aja. Tapi kalau kita jumpa kecil, kemudian 6 bulan kemudian makin membesar, itu lain. Pasal kita tahu dia akan membesar, itu dinasihatkan untuk buang. Kista berbeza. Setengah kista bisa kita berikan ubat kalau dia masih kecil untuk cubalah hilangkan dia. Tapi kista yang ada daging enggak. Kista yang enggak ada daging itu lain sekali, Mbak Wani. Yang itu harusnya kita buang. Itu paling terbaik yang ada daging. Baik, Dok, dengan penggunaan alat robotik yang modern saat ini yang ada di KPJ Hospital Spesialis Johor ini memberikan alternatif bagi para pasien, terutama buat kaum perempuan yang mengalami gangguan atau mengalami kasus miom, kemudian ada kista dan juga angkat rahim adalah salah satu yang paling tepat ya menggunakan alat ini. Nah, Dok, mungkin bisa informasikan kepada pemirsa di rumah sebenarnya
hal apa yang harus kita perhatikan sehari-hari sehingga bisa diminimalisir agar tidak terkena seperti kena kista atau miom, atau mungkin olahraga kah, atau makannya harus dijaga, terus ada konsumsi makanan apa sehingga kita juga tetap sehat lah untuk tidak terkena kista atau miom ini, Dok. Ataupun sekalipun terangkat rahim gitu loh, Dok. Nah itu seperti apa baiknya? Dia tak ada magic. Oh, tak ada magic ya, okey. Tak ada magic diet. Okey. Saya punya pendapat adalah gaya hidup sihat. Okey. Kurangkan makanan yang proses food, jadi makan makanan fast food, segar, okey. olahraga. Kalau yang merokok jangan merokok. Cukup tidur, masa rehat pun berehat. Saya punya pendapat kalau kita buat benda-benda tu, kita punya kesihatan secara tidak langsung semua akan better. Okey. Tetapi sesetengah walaupun kita buat apa-apa sekalipun memang kita akan ada penyakit itu. Jadi yang itu pula yang bagusnya kontrol, periksa biar kita tahu awal. Jadi kontrol tu biar aja buatkan macam itu gaya hidup kita. Setiap tahun kita kontrol, tengok tensi kita, tengok kencing manis kita, tengok kolesterol. Kemudian mungkin setiap 2 tahun periksa juga rahim dan pangkal rahim. Itu sama sahaja orang Indonesia ke orang Malaysia ke, all over the world. Kita cuba lakukan macam itulah, Mbak Vani. Jadi berarti kita memang dari gaya hidup sehat itu yang terpenting ya, Dok ya? Saya rasa itu penting, itu paling penting. Itu basis ya. Basic gitu ya, Dok? Basic. Ya. Oke, baik. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Usai jeda pariwara, kami hadir kembali. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Kak Tiwi, katanya di Malaysia banyak tempat wisata yang asik dan bisa sambil berobat. Iya, mau liburan sambil jaga kesehatan. Coba deh wisata medis ke Malaysia. Kamu bisa jalan-jalan ke tempat hits seperti KLCC, Langkawi, Penang, Street Art, dan Genting Highland. Dan di waktu yang sama, bisa medical check-up di rumah sakit KPJ yang modern dan bertaraf internasional. Cocok banget buat kamu yang sibuk tapi tetap jaga kesehatan. Prosesnya cepat, gak ribet, dan bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Hubungi aja perwakilan KPJ di Batam. Kita bantu dokter, estimasi biaya, sampai info hotel dan penjemputan. Layanannya gratis. Yuk liburan bareng KPJ Malaysia. The future of surgery is here at Johor Specialist Hospital. Harnessing the power of cutting-edge robotic technology, we redefine precision, efficiency, and patient safety like never before. High-definition 3D visualization and robotic-assisted precision
Our advanced system enables surgeons to perform delicate procedures with unparalleled accuracy. Smaller incisions, less trauma, and faster recovery, so you can return to life sooner. Revolutionizing gynecology, urology, and general surgery, this breakthrough technology enhances dexterity and control, minimizing risk while maximizing outcomes. At Johor Specialist Hospital, we bring the latest in medical innovation to you because your health deserves nothing less than excellence. Because we care for life. Pemirsa, tiba kita di sesi terakhir di perbincangan kita pada malam hari ini, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin di awal saat kita berbicara mengenalkan mengenalkan teknologi robotik ini, saya lupa menanyakan kepada dokter, sebenarnya butuh berapa lama sih dokter mempelajari alat ini? Karena kan ini alat termasuk baru ya dok ya. Ya. Kemudian seperti apa dokter dalam belajar memahami alat teknologi ini? Silakan informasikan dok. Butuh berapa lama dok belajarnya ini gitu? Laparoskopi saya udah mula menggunakan laparoskop dari tahun 2005. Okey. Jadi bila saya mau belajar robotics tu, saya belajar daripada 3 bulan, daripada bulan Disember sampai March baru siap, baru saya buat first case. Masya Allah. 3 bulan. Banyak malam-malam praktis dekat dia punya mesin. Pasal kita ada teori 20 jam. Kemudian praktik simulator 20 jam lagi. Kemudian pergi ke unit yang udah biasa buat, tengok 2 hari belajar. Kemudian 1 hari untuk dia punya accreditation. 3 months. Luar biasa. Terbaik ya, the best banget. Sebenarnya kalau seorang dokter untuk mempelajari sebuah alat teknologi robotik yang katakanlah ini bukan yang biasa dilihat ya dok ya, dan ini pertama kali juga yang ada di KPJ Hospital saat ini. Dan kalau boleh tahu dok, bisa informasikan kepada kami dari masyarakat Kota Batam ataupun juga Kepri ataupun Indonesia yang saat ini juga menyaksikan tayangan kita ini, harapan dokter terhadap perkembangan teknologi medis ke depannya ini khususnya untuk mendukung kesehatan reproduksi wanita yang saat ini kita bahas hari ini. Gimana dok harapannya? Saya punya harapan ialah saya berharap satu hari nanti hidup kita sebagai wanita tu biar mudah sikit. Betul tak Mbak Vani? Betul. Kita buat banyak sangat benda. Kesihatan kita, kita tahu kita ada banyak halangan, banyak penyakit. Jadi selama ini kalau kita perlu tangani apa-apa, hasilnya kita sakit. Kita ambil masa yang lama untuk pulih. Langsung pula kita ada lagi kerja kemudian. Jadi saya harap pertama ialah kita jaga kesihatan kita. Jadi kita kurangkan masalah penyakit. Dan kalau ada penyakit, kita bisa tangani dengan biar kita ini cepat mudah sembuh, kurang komplikasi. Itu harapan saya. Baik, dan yang kita harus informasikan kepada pemirsa di rumah adalah bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap tentang kesehatan reproduksi wanita ini, Anda bisa langsung datang ke Gedung Geraha Pena lantai 1 dan bisa langsung bertemu dengan Pak Andra ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut saat Anda ingin berkonsultasi dengan dokter siapa di sana, terutama untuk reproduksi wanita yang kita bahas pada hari ini bersama dokter Syarifah Sahira Syed Hasim. Jadi kalau Anda ingin konsultasi tentang reproduksi wanita, carinya kalau di KPJ dengan Dr. Syarifah. Kita berharap teknologi robotik yang hadir saat ini yang ada di KPJ, satu-satunya yang sudah kita informasikan kepada pemirsa, ini menjadi satu pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin sehat dengan reproduksi, terutama untuk kaum perempuan ya dok ya. Betul. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga sharing-sharing
sharing kita hari ini bermanfaat buat saya sebagai yang mengetahui informasi ini dan juga pemirsa yang ada di rumah saat ini menyaksikan tayangan kami mendapatkan informasi dan ilmu baru tentang reproduksi wanita ini. Sekali lagi terima kasih ya dokter ya. Terima kasih Pak Bani undang saya. Oke, terima kasih sekali lagi dan pemirsa kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sarifah Sahira Said Hasim yang atas ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat tentang kesehatan, ginekologi, dan reproduksi. Nah, semoga apa yang telah kita sampaikan dapat menjadi bekal dan inspirasi bagi kita menjaga kesehatan, khususnya kesehatan perempuan dan keluarga. Sampai jumpa, saya Silvani Safruddin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam duduk. Batam TV, Inspirasi Kepri. The future of surgery is here at Johor Specialist Hospital. Harnessing the power of cutting-edge robotic technology, we redefine precision, efficiency, and patient safety like never before. High-definition 3D visualization and robotic-assisted precision, our advanced system enables surgeons to perform delicate procedures with unparalleled accuracy. Smaller incisions, less trauma, and faster recovery, so you can return to life sooner. Revolutionizing gynecology, urology, and general surgery, this breakthrough technology enhances dexterity and control, minimizing risk while maximizing outcomes. At Johor Specialist Hospital, we bring the latest in medical innovation to you because your health deserves nothing less than excellence. Because we care for life. Batam TV, Inspirasi Kepri.